pernyataan yang dikatakan itu kalau orang yang maunya demo terus itu berarti sudah punya penghasilan di sana. Wallahi, kami tidak ada yang bayar, seperak pun tidak ada yang bayar. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret sebelumnya, bahwa di Jakarta itu buang air kecil saja di WC bayar. Nah, hanya saja sekali lagi memang orang-orang yang terlibat, terutama masa-masa cair yang ada di bawah, itu tidak akan mungkin disampaikan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Emak-emak ini menolak apa yang dituduhkan oleh Bachtiar Nasir. Ini merasa karena dia melakukannya dengan penuh keikhlasan, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, berangkat dari kesadarannya, membela rakyat katanya yang hari ini tidak dalam keadaan baik-baik. Dia merasa memperjuangkan keadilan, sehingga bagi ibu-ibu ini, emak-emak ini, merasa bahwa apa yang dituduhkan oleh Bachtiar Nasir itu tidak benar, sehingga dia minta Bachtiar Nasir untuk mengklarifikasi tabayun. Itu dijelaskan bahwa Ustaz mengatakan orang yang maunya demo terus berarti sudah dapat penghasilan di sana. Boleh tanya Ustaz, penghasilannya berapa? Kemudian siapa yang bayar? Jadi kami emak-emak yang kemarin mungkin dianggap bahwa apa-apa sebentar-sebentar demo gitu. Untuk Ustaz ketahui bahwa penjelasan Ustaz di dalam video ini membuat ada beberapa pertanyaan, jadi saya ingin tabayun lewat klarifikasi video ini. Jadi pernyataan yang dikatakan itu kalau orang yang maunya demo terus itu berarti sudah punya penghasilan di sana. Wallahi, kami tidak ada yang bayar, seperak pun tidak ada yang bayar. Jadi ya mungkin ada. Jadi saya minta tabayunnya dari Ustadz, kira-kira siapa ya yang suka demo-demo yang dibayar dan siapa yang membayar gitu. Karena kami ini turun bukan lantaran siapa atau ada apanya, tidak ada tujuan harta, tidak ada tujuan tahta. Turun karena atas dasar kemanusiaan dan melihat, betul-betul melihat bahwa adanya kezoliman, penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Jadi kalau tadi dikatakan Ustaz tahu ada yang ular, ada yang monyet, ada yang orang-orangan sawah, kira-kira siapa ya Ustaz ya? Yang monyet siapa? Yang ularnya siapa? Yang orang-orangan sawah siapa? Gitu. Kalau kami menyampaikan aspirasi secara konstitusional, itu akan dikatakan emak-emak militan yang sungguh pendek, enggak apa-apa. Dikatakan radikal juga enggak apa-apa. Daripada kami diam saja ketika melihat kezaliman di depan mata, lebih baik kami dikatakan radikal, dikatakan sungguh pendek, karena kami tahu kami bergerak atas dasar kemanusiaan, bukan karena dibayar, ada yang membayar. Begitu. Apa yang pernah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, bahwa yang namanya transaksi dalam wilayah-wilayah pergerakan massa, terutama pada saat demo-demo, itu pasti tidak seperti orang jual beli sayuran di pasar. Itu ada gaya-gayanya, ada cara-caranya, ada model-model dirinya yang tentu basis atau massa itu tidak perlu tahu itu. Dan tentu
pentolan-pentolan atau pimpinan-pimpinan gerakan massa tidak akan mungkin membocorkan. Kenapa? Kalau dibocorkan maka tidak akan ada lagi orang yang ikut demo. Oleh karena itu saya kira mak-mak ini memang penting diberikan semacam pencerahan ya, dipertegas kembali bahwa kalau demonya memang sudah berulang-ulang dengan isu yang sama dan ujung-ujungnya hanya satu, yaitu bagaimana menurunkan Pak Jokowi, tentu kecurigaan publik itu pasti besar bahwa demo ini memang dibiayai. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Gus Puat Pleret sebelumnya, bahwa di Jakarta itu buang air kecil saja di WC bayar. Nah, hanya saja sekali lagi memang orang-orang yang terlibat, terutama masa-masa cair yang ada di bawah, itu tidak akan mungkin disampaikan secara detail, kecuali pimpinan-pimpinan kelompoknya itu boleh jadi dia tahu, tapi juga tidak akan mungkin bisa bicara ke publik atau akan bicara ke orang yang mereka panggil. Tetapi inilah fenomena yang terjadi hari ini. Jadi sekuat apapun misalnya mereka-mereka yang selama ini selalu demo dan merasa ikhlas, tentu itu tidak akan mampu menghapus dugaan-dugaan yang sudah terlanjur terstigma di masyarakat, bahwa namanya mengumpulkan massa dalam jumlah banyak secara terus-menerus itu pasti kecurigaan orang besar bahwa demo itu dibiayai. Nah, karena kita juga tahu bahwa memperjuangkan ideologi tanpa menggunakan uang, maka itu hasilnya sampah, nol besar. Makanya di mana-mana untuk menguatkan ideologi itu butuh, untuk memperjuangkan yang namanya ideologi, mengusung ideologi itu membutuhkan penganggaran yang besar. Itu kita sadari sebenarnya. Oleh karena itu saya kira mak-mak ini harus sadar, biar bagaimanapun juga kita sebenarnya menyayangkan ya kalau banyak rakyat yang kemudian menjadi korban tidak tahu persoalan. Karena sekali lagi memang korban hoax ini di negara ini sangat banyak. Kenapa? Karena musuh-musuh Pak Jokowi itu tadi yang memang secara sistemik membuat pergerakan di media sosial itu yang luar biasa masif. Dan tentu bagi masyarakat awam itu akan banyak ikut karena menganggap bahwa apa yang dicuapkan oleh mereka-mereka ini adalah hal yang benar. Apalagi kalau seorang tokoh yang muncul ke permukaan bicara, membawa lagi label-label agama. Nah, ini kan selama ini yang dimainkan oleh mereka-mereka, sehingga kalau orang bicara ayat, bicara agama, bicara Al-Quran dan seterusnya, dengan mudah masyarakat itu ikut. Kenapa? Karena menganggap bahwa pasti ini hal yang benar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang bermain di belakang layar itu tidak pernah memikirkan bahwa ini hal yang tidak baik, ini baik, ini dosa, ini tidak dosa. Yang pasti bahwa agenda mereka adalah bagaimana memperbanyak pengikut, apapun risikonya dia akan jalankan. Nah, itulah problemnya. Tentu orang awam, terutama yang baru tersentuh dengan pengetahuan agama, menganggap bahwa ini hal mulia. Perjuangan ini adalah merupakan perjuangan untuk menegakkan yang namanya keadilan, dan ini disukai oleh Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah, ini perintah Allah, bahwa kita harus senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kan seperti itu jualan-jualannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembodohan secara terus-menerus atas nama agama. Terhadap siapa? Terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang kuat, dasar pengetahuan yang mumpuni. Sehingga wajar juga misalnya kalau mak-mak ini kemudian menampik bahwa kami tidak dibayar. Kalau Bahtiar Nasir menuduh kami sumbu pendek, gampang menuduh, tidak ada masalah. Yang jelas kami memperjuangkan kebenaran. Nah, itu sudah terdoktrin. Jadi memang luar biasa pengaruhnya itu doktrin. Apalagi bagi masyarakat awam, apalagi yang mendoktrin itu adalah
yang mereka memang dari awal kenal bahwa orang-orang penting di negara ini, yang satu persatu tidak perlu kita sebut namanya siapa mereka. Saya kira itu yang saya sampaikan. Narasi ini mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua agar kita semakin tercerahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bachtiar Nasir itu, saya punya keyakinan 99,999 benar. Kenapa? Karena itu tadi, Bachtiar Nasir ini bukan orang luar yang kemudian keluar-keluar, tetapi dia orang dalam yang all out dan bicara apa adanya, bahwa situasi PA212 yang selalu melakukan aksi-aksi, yang mau melakukan reuni, itu adalah sudah dijadikan pekerjaan oleh mereka, dan tentu mereka tidak akan bisa tampik itu. Dan kita lihat sendiri, tidak ada satupun tokoh besar dari mereka-mereka yang membantah pernyataan Bachtiar Nasir. Artinya apa? Itu memberikan tanda bahwa apa yang disampaikan oleh Bachtiar Nasir itu benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.